Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini. Sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, semua telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti singgah dalam hidupku, singgah dalam hatiku, singgah dalam diriku. Benar atau tidak beritanya? Sudahlah. Aku mau ke kantor nanti kesiangan, ya. Hati-hati ya, Pak. Nanti mana? Masih di kamar. Sebentar lagi akan dijemput Jeffrey. Santi, Santi, ini Jeffrey sudah datang. Kenapa nggak dimakan? Nggak suka menunya? Mau diganti menu yang lain? Atau mau nambah? Ini minumnya suka? Atau mau ganti juga minumnya? Mau nambah? Enggak. Pantes kamu itu sekarang badannya kurusan gitu. Kamu tuh kalau makan dikit-dikit sih. Coba deh kalau makan tuh kayak saya lihat nih. Kan? Ntar juga nambah nih. Biar kalau kamu makannya banyak, itu badan kamu tuh tambah berisi. Nah, nanti kan kamu tambah seksi, tambah menggairahkan. Top kan? Ya. Peduli apa sama kamu? Saya mau kurus kek, saya mau gemuk kek. Bukan urusan kamu kok. Kamu repot amat sih. Loh, kamu ini bagaimana sih? Justru kamu tuh harus peduli dengan apa yang disukai dan tidak disukai oleh calon suamimu. Calon suami saya? Kamu jangan mimpi deh. Loh, mimpi? Mimpi gimana? Ini kenyataan bukan mimpi. Kamu ini gimana sih kok marah-marah terus sama saya?
Apa ibu kamu tuh nggak ngasih tahu kamu? Kalau nanti kamu selesai kuliah dan kamu diwisuda, kita itu akan menikah dan jadi suami istri resmi. Ya udah, kawin saja sama ibu saya. Udah deh, kamu nggak usah menghayal terus. Habisin tuh makannya. Saya udah nggak betah lama-lama di sini, tahu? Kamu ini ada apa sih, Santi? Apa berita di koran ini tidak juga bisa membuka matamu? Kamu masih saja membela dan mikirkan Robi. Santi tetap nggak percaya. Nggak percaya, makanya baca. Kamu tahu, Robi itu ada di sel, di penjara sekarang ini. Dia bukan saja tidak punya harga diri, juga tidak punya masa depan. Pemerkosa. Kalau memang benar berita di koran ini, justru sebaliknya Santi merasa bersalah, Ma. Kok merasa bersalah? Kamu mestinya bersyukur, Santi. Coba kalau kamu nggak mendengar nasihat Mama, mungkin kamu akan jadi korbannya. Sudahlah, Ma. Santi pengen sendiri. Baiklah. Tapi kamu harus ingat, Santi. Kalau kamu tetap memperlakukan Jeffrey seperti itu, kamu akan berurusan dengan Mama. Paham? Jeffrey itu kan calon suami kamu. Mulai sekarang, kamu harus lupakan Robi. Si penjahat itu. Robi, saya yakin semuanya gak benar. Kamu pasti kesepian di sana. Kamu pasti kesepian. Santi, makan dulu Santi. Santi, bangun Santi. Santi, Santi, mau kemana kamu? Santi, kamu mau kemana nih? Santi! Dapat nih. Maaf, Bapak dan Ibu tunggu di luar saja. Ini semua gara-gara ulahmu. Loh, kok Mama sih?
Papa menyalahkan Mama? Mama kan tidak tahu bahwa Santi akan mendapat kecelakaan seperti itu, Pak. Bisa-bisanya Mama pura-pura seperti itu. Atau barangkali memang Mama tidak punya perasaan ya? Kamu hanya mementingkan dirimu sendiri, perasaanmu sendiri, dan keinginanmu sendiri. Ya. Apa Papa kira Mama senang melihat Santi seperti itu? Apa Papa kira semua ini gara-gara Mama? Sudah jelas. Kamu kan tahu Santi sangat mencintai Robi. Tapi kamu terus-menerus menekan Santi supaya mencintai Jeffrey. Akibatnya jadi begini. Santi jadi frustrasi. Tetapi Mama lakukan ini semua demi kebaikan Santi. Demi masa depannya, Pak. Bukan untuk Mama. Apa Papa juga tidak ingin melihat anak kita hidup bahagia? Aku tidak tahu apakah memang Mama masih punya perasaan atau tidak. Tapi yang jelas, kalau sampai ada apa-apa dengan Santi, aku bapaknya tidak akan memaafkan kamu, Ma. Apa? Aku ibunya, ibu kandungnya. Aku istrimu, Pak. Kau akan menghukumku, akan bunuhku. Ya. Tidak ada seorang ibu yang tega mencelakakan anaknya sendiri. Tapi kamu, gara-gara ulahmu Santi jadi begitu. Kamu kejam, Ma. Kamu seorang ibu yang kejam. Mami, nanti cerita ya sama Dedi. Iya, cerita nanti. Sira punya boneka baru ya, cerita ya. Iya, Mami. Maaf, apa ini bungkusan Anda? Ya Tuhan, bagaimana mungkin saya dengan tidak sadar menjatuhkan barang ini. Terima kasih. Halo, saya Linda. Kathy. Oh ya, kenalkan. Ini putri saya, Vira. Ya. Kathy, cantik sekali. Siapa namanya? Kira. Vira. Saya permisi ya. Oh, tunggu sebentar. Sebagai tanda terima kasih, saya ingin mengundang Anda ke tempat menginap kami. Kami sedang berlibur di sini. Bagaimana? Gimana ya? Boleh deh, saya ada waktu sedikit. Mari. Ya. Come on, Vira. Ayo masuk, Kathy. Mari masuk, Tante. Oke, silakan duduk. Wah, kamarnya besar sekali ya. Pasti harganya sangat mahal. Saya tidak tahu apa-apa, semua ini suami saya yang mengurusnya. Oh ya? Beruntung sekali Anda punya suami seperti dia. Tidak terlalu beruntung juga, soalnya dia begitu sibuk mengurus pekerjaannya. Sampai-sampai ketika kami ingin berlibur bersamanya, dia masih sibuk mengurus pekerjaannya itu. Anda berasal dari Jakarta? Tidak, dari Singapura. Hanya kebetulan kami lahir di Indonesia. Suami Anda bisnis di Indonesia? Di mana ya? Suami saya punya bisnis di mana-mana. Oh ya, Kathy, saya senang sekali bisa berkenalan dengan Anda. Soalnya saya tidak punya teman di sini. Iya. Oh iya, saya harus segera pulang. Anda tinggal di... Kebetulan saya sedang berlibur. Aslinya sih tinggal di Jakarta. Oh, bagaimana kalau kita ke coffee shop?
Sudah hampir 2:30, saya harus pulang. Suami saya sudah menunggu di rumah. Lain waktu kita bisa ketemu lagi. Sure. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Karena Anda sudah repot-repot mengejar saya hanya untuk mengembalikan kalung saya yang jatuh. Sama-sama. Oke Linda, saya permisi dulu. Bye Vira. Bye Tante. Halo sayang. Dari mana kamu? Habis jalan-jalan dong. Lihat nih, tadi aku di plaza beli apa tuh? Bagus gak? Kamu tahu, aku sudah di sini nunggu 2 jam lebih. Hah? Kamu sendiri kemana? Waktu aku bangun udah gak ada. Sebel. Loh, aku kan tinggalkan message bahwa aku ada meeting jam 10. Kamu aja yang tidurnya sampai siang. Habisnya sih kamu. Kenapa? Nakal. Aku bikin kamu lelah ya? Kamu mau dengerin cerita aku gak tadi di plaza? Alah, paling ceritanya nggak jauh dari shopping. Ih, bukan itu. Ada lagi. Cerita apa? Oke, aku dengar. Dengerin ya. Tadi waktu aku di plaza ketemu dengan seorang wanita yang sangat cantik sekali. Kelihatannya orang kaya tuh. Nginepnya aja di hotel yang berbintang. Dan dia juga memberi sebuah permata yang harganya sangat mahal. Oh ya? Tapi bagaimana kamu bisa berkenalan dengan perempuan itu? Tadi perhiasannya terjatuh. Lalu aku mengembalikannya. Sebagai rasa terima kasihnya kepadaku, aku diajak ngobrol-ngobrol ke kamar hotelnya. Sepertinya kita akan janjian makan siang tuh. Kasihan deh. Kayaknya dia juga kesepian seperti aku. Soalnya suaminya super sibuk sih kayak kamu. Dia bilang dia orang Singapura. Dan dia kesini sedang liburan bersama anaknya. Kalau nggak salah anaknya namanya Vira. Orang Singapura? Iya. Namanya siapa? Namanya Linda. Linda. Oh my God. Hani, ada apa? Kok melamun terus dari tadi? Enggak, soalnya begini, aku baru memikirkan betapa indahnya kalau kita bertiga bisa menyaksikan pemandangan yang begitu indah dari atas bukit. Kau pasti akan suka. Mumpung kita di sini, kapan lagi? Ya kan? Are you sure? You punya waktu untuk berlibur dengan pekerjaan yang begitu banyak dan begitu menyita waktu? Justru itu, aku pikir sekarang adalah saat yang paling tepat untuk membahagiakan kalian. Selama ini kan kau selalu komplain kalau aku hanya sibuk bisnis, tidak ada waktu buat kalian. Dan nanti kalau kita pindah ke villa yang aku sebutkan tadi, aku janji aku akan selalu berada di samping kalian. Oke? Oke. Kalau begitu aku akan berkemas sekarang, meski hanya untuk 2 hari. Teddy, kau membuat aku penasaran. Seindah apa pemandangan di sana sampai kau begitu memaksa aku untuk pindah ke villa itu? Darling, I guarantee kau pasti akan tergila-gila dengan tempat itu. Now, go packing. Oke. Villa, ayo mandi. Linda. Ya? Darling, bagaimana kalau kita beli saja tempat ini? Apa? You kan baru beli rumah di Jakarta. Untuk apa? Kalau itu menyenangkan kau, why not? Daddy,
Yes. Ini rumah kita ya. Vira suka? Serah Mami. Hani, dengar sayang, rumah kita di Singapura sudah cukup banyak. Dedi juga baru beli rumah di Jakarta. So, kita tidak usah beli rumah di sini ya. Ngerti? Oke, mari kita lihat di atas yuk. Ya. Cepat. Begitu berlian itu sudah menjadi uang, Ri, saya akan segera meninggalkan negeri ini. Jauh-jauh. Jangan berhayal dulu. Lebih baik kamu sekarang hubungi mereka untuk mengatur pertemuan besok. Desak mereka, Mona. Saya yakin kamu punya cara jitu untuk meyakinkan mereka. Halo. Wah, kebetulan sekali nih Pak Robert. Baru saja saya mau menghubungi Anda. Iya, untuk mengatur pertemuan kita yang akan datang. Apa? Tapi Pak, halo? Halo? Apa katanya, Ri? Pak Robert menunda transaksi. Hah? Terus, apa yang harus kita lakukan, Ri? Berarti kita harus mulai lagi dari nol. Mereka ingin Jamal supaya bicara dengan mereka. Tapi kan Jamal sudah jadi bangkai. Kelihatannya kita harus mencari calon pembeli yang lain. Kita tidak bisa mengharapkan mereka. Apalagi tanpa Jamal. Berantakan begini. Maklum kamar anak laki-laki gitu. Ini cucian 2 hari ini. Kenapa kau tidak menceritakan pada Mama bahwa Robi di penjara? Kenapa kau merahasiakannya? Kenapa kau berbohong pada Mama? Ma, Roni nggak pernah bohong sama Mama. Siapa yang mengatakan ini semua, Ma? Tidak ada yang menceritakannya. Cuma ini. Mau kau menjelaskannya sekarang pada Mama? Ma, Roni nggak pernah bohong sama Mama. Robi sekarang baik-baik aja, Ma. Jadi Mama nggak perlu takut. Jadi kau tidak menyangkalnya. Jadi berita di koran ini benar. Ya Tuhan, kenapa kau belum berhenti juga mencobai kami? Ma, Kenapa Robi dituduh memperkosa anakku? Anakku memperkosa. Mama tahu kan siapa Robi? Roni juga tahu siapa adik Roni, Ma. Tidak mungkin Robi melakukan perbuatan yang sehina itu. Iya kan, Ma? Bawa Mama menemuinya. Mama harus bicara dengannya. Di mana dia sekarang? Robi! Mama! Anakku! Kau baik-baik saja, nak? Iya, Ma. Robi tidak melakukan apa-apa, Ma. Mama harus percaya, Robi tidak bersalah. Demi Tuhan, Ma. Robi berani bersumpah. Apakah Mama juga menuduh Robi bersalah? Tidak. Mama tahu persis anakku tidak serendah itu. Dalam tubuhmu mengalir darah Papa dan Mama. Kalau begitu Mama nggak usah menangis lagi. Ya, Ma. Mama hanya sedih. Kenapa Tuhan menghukum kita seperti ini? Apa kesalahan kita sebenarnya? Mama, ini bukan hukuman bagi kita, Ma. Ini cobaan. Kita bertiga harus kuat menghadapi semua ini ya. Kamu juga, Rob ya. Kamu harus tegar, Robi. Sudah, Ma. Ayo kita pulang sekarang. Hati-hati, Robi. Ron, tolong Ron. Keluarkan aku dari tempat ini. Ron, kau kan tahu Captain Jono dekat dengan keluarga kita.
Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kita, ya. Tapi satu hal yang kau harus ingat, kebenaran membutuhkan waktu untuk mengalahkan kejahatan, ya. Kuat, Robi. Sorry, lagi-lagi harus menghadiri meeting mendadak. Jangan kecewa, sarapan sudah kusiapkan. Sampai jumpa nanti malam, Teddy. Morning, Mami. Morning, honey. Kau sudah mandi? Belum. Sekarang kau sarapan dulu, setelah itu mandi. Dan nanti Mami akan ajak kau jalan-jalan, oke? Oke, Mi. Daddy kemana, Mi? Daddy lagi ada meeting di kantor. Selamat siang, Tante, Om. Bagaimana keadaan sampai sekarang? Masih belum sadar? Tadi sudah bangun, Jeff. Sempat minum, tapi sekarang tidur lagi. Ayo. Kalau begitu masih bisa dong Santi makan apel, jeruk. Tante. Silakan. Santi butuh istirahat, Jeff. Kalau saja Jeffrey ada di tempat kecelakaan itu, akan Jeffrey habisi supir yang menabrak lari Santi, Tante. Tante masih hafal itu nomor mobilnya? Santi, saya akan cari bajingan itu, Om. Sabar, Jeff, sabar. Yang penting kan Santi selamat, ya kan? Itu saja. Soal balas dendam, pukul-memukul itu nanti nggak ada habis-habisnya. Jadi kalau begitu, kapan dong Santi boleh pulang ke rumah, Om? Tante. Segera setelah perban kakinya dibuka. Kapan itu, Tante? Menurut dokter, Santi memerlukan waktu yang cukup lama sebelum dia bisa berjalan dengan normal. Apa? Maksud Om, Santi akan cacat, pincang, terus pakai kursi roda gitu, Om? Tidak seburuk itu, Jeff. Tapi dokter bilang Santi memerlukan terapi dan latihan yang cukup lama untuk menyembuhkan kakinya supaya bisa berjalan dengan normal lagi gitu, ya.
Jadi Santi pasti sembuh kan Om? Tante? Tentu Jeff, Santi pasti bisa mendampingimu menjadi mempelayan cantik bila saatnya tiba. Oke Tante. Kalau begitu Jeffrey sekarang pulang dulu untuk memberitahu Papa. Ayo, Tante antar keluar sekalian. Ayo Pak. Papa jaga Santi saja ya. Salam buat Papa. Ya Om. Aduh, Papa ini bagaimana sih? Kita kan harus bertemu dengan dokter untuk membicarakan keadaan Santi. Ayo Pak, sekalian antar Jeffrey keluar. Ayo. Halo? Halo Robi. Robi, ini aku Santi. Aku ada di rumah sakit Jakarta. Rumah sakit? Kenapa kamu? Aku kecelakaan, Rob. Kecelakaan? Kamu datang ya. Iya, tapi kan dokter bisa memberi kami petunjuk dan saran-saran untuk mempercepat proses penyembuhan Santi, dokter. Saran saya sama seperti sebelumnya. Santi harus banyak istirahat, baik fisik maupun emosi. Selain itu, dia juga harus rajin latihan dan fisioterapi ke rumah sakit. Cuma itu. Apa tidak ada obat khusus, dokter? Maaf dok, saya rasa semua sudah cukup jelas. Terima kasih dan kami mohon pamit sekarang. Selamat siang. Selamat siang. Makasih, dokter. Rob, saya yakin berita di koran itu nggak benar. Cuma fitnah kan? Iya, itu fitnah. Suatu saat kita akan tahu siapa yang menyebar fitnah itu. Bagaimana keadaan kamu? Lumayan. Dengan kedatangan kamu ke sini, segala sesuatu yang menimpa saya tidak terasa apa-apa, Rob. Dengan kehadiran kamu di sini, segalanya buat saya. Sampai detik ini saya masih mencintai kamu. Saya masih menunggu kamu. Saya bersumpah, saya tidak akan menikah dengan orang lain kecuali dengan kamu. Aku tahu. Tapi seharusnya kamu tidak mengalami kecelakaan seperti ini. Aku takut kehilangan kamu, Rob. Aku takut kamu kira aku tidak peduli lagi sama kamu. Aku kabur dari rumah untuk menemui kamu. Tapi kenyataannya seperti yang kamu lihat. Mungkin kakiku tidak bisa bergerak dengan normal. Jangan cemas, Santi. Kita diciptakan memang untuk bersatu. Karenanya apapun yang terjadi akan selalu kita hadapi bersama ya. Walaupun aku bukan menjadi Santi yang dulu. Apakah kamu masih Robi yang mencintai aku? Santi, saya mencintai kamu bukan wajah kamu, bukan kaki kamu, bukan tangan kamu yang luka ini. Tapi hati kita berdua, ya kan?
pikir saya tidur? Saya tahu. Kamu ingin menikmati permata itu sendirian kan? Enggak, Ri. Saya cuma... Diam! Ri, jangan, Ri. Kau harus kuhabiskan, Mona. Jangan, Ri. Jangan, Ri. Biarkan dia. Kita tidak punya waktu untuk mengurusi bangkai ini. Kenapa sih buru-buru amat? Kalau udah selesai kita berangkat sekarang ya. Sabar dong sayang, saya kan masih harus dandan. Apanya lagi? Begini aja udah cantik. Ya tapi kan harus sedikit rapi. Oke deh. Aku tunggu di mobil, soalnya ada yang mau dilihat mesin. Ya. Memangnya mobilnya kenapa sih? Kemarin ada usaha. Makanya pakai sopir dong. Jadi nggak kayak montir gitu. Udah, jangan lama-lama. Vira! Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki